Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, lapangnya waktu kita, ringannya hati kita melangkah niat iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satu makanan ruh kita adalah yang bersifat rohani adalah ilmu. Yang paling khusus lagi makanan ruh itu adalah ilmu rohani itu sendiri. Jika rohani kita tidak diberikan makanan, energi dari ilmu-ilmu rohani, maka kita akan banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan, maka banyaklah dosa-dosa kita, bintik-bintik hitam yang terbentuk di dalam qalbu kita, sehingga hijab-hijab yang ada di dalam hati kita menjadi tebal. Apabila hijab semakin tebal, maka tentu kita akan mengalami kebutaan, namanya buta rohani. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ya, siapa yang di dunia ini a'ma, buta, bahwa fil akhirati a'ma, di akhirat kita semakin buta lagi. Wa adallu sabila, tambah sesat. Dalam bahasa lain, gak bisa ketemu Allah. Dalam bahasa Al-Quran, la tupattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijul jamalu fi samil khiyat. Tidak dibukakan bagi kita pintu langit, tidak diizinkan bertemu kepada Allah, tidak diterima, tidak bisa ditempatkan di alam kemuliaan. Kenapa? Karena alam kemuliaan hanya tempat orang-orang yang mulia, yang ruhaninya bersih, yang dekat dengan Allah. Sementara kita termasuk orang yang hatinya buta. Na'udzubillah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang kafir itu disifati dengan orang buta. Banyak Al-Quran menyebut, ya, sifat utama mereka itu summun bukmun umyum fahum la yaqilu. Mereka itu buta, tuli, pekak, gitu ya. Dan mereka tidak bisa melihat. Kenapa? Karena hatinya buta. La tudrikul absar, bukan yang buta mata kepala, walakin tu'mal qulub bis sudur, tetapi yang buta itu adalah mata hati, hati yang ada di dalam dada. Buta mata tidak menyebabkan kita masuk neraka karena itu fisik, tapi buta mata hati itulah penyebab orang dicampakkan ke dalam kehinaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam subuh ini kita akan membahas tentang hijab-hijab. Apa saja yang menghijab kita, membuat kita buta dari memandang Allah, menyaksikan Allah, memahami Allah, ya. Wa sababu i'ma'i, sebab-sebab orang buta adalah zulumatil hijab, ujub, gelapnya hijab-hijab itu. Ini disebabkan oleh wal ghaflah, selalu lupa dari mengingat Allah. Qalbu kita selalu berpaling dari Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu
sumber cahaya, pemberi cahaya. Cahaya itu bisa ilmu, petunjuk, ya, yang menerangi kalbu kita. Apabila kita jauh dari sumber cahaya, sumber ilmu, sering lupa ruh kita, maka menjadi butalah hati kita. Maka yang pertama penyebab buta itu adalah ghaflah, ya, lupa, sering lupa sama Allah. Dan ciri orang yang hidup kalbunya ditandai dengan selalu zikrullah. Itulah bahasa Nabi. Sampai-sampai Nabi tidur pun ingat Allah rohaninya. Ya Rasulullah, apakah engkau setelah tahajud tidur lagi? Kata Aisyah di bab sholat tahajud hadis Bukhari. Hai Aisyah, mataku yang tidur, tetapi hatiku tidak bisa tidur. Selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh guru-guru ahli spiritual mursyid kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita berzikir saat tidur. Bagaimana napas kita itu keluar masuk saat tidur, dia berzikir. Itu diajarkan. Ya. Walaupun kita tertidur, napas kita keluar masuk, kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani kita tetap bersama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lupa? Sering lupa bisa babi bu'dal ahdi min rabbih. Ya, karena kata Pak Syekh disebabkan lupa sama perjanjian, janji taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini ruh kita ini dia punya rekaman, ya, seperti hard disk. Di dalamnya ada rekaman kesaksian kepada Allah. Apabila itu kita buat ruh kita lupa kepada Allah, maka rekaman itu tertimpa, terhijab. Tapi apabila selalu mengingat Allah, maka rekaman itu akan kembali. Kita bongkar rekaman itu kembali, dan ruh kita bisa merasakan kenyataan Allah. Wong kita dulu di alam ruh sudah berdialogkan dengan Allah. Lastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apabila ini nanti sudah terbuka rekaman ini, kata Pak Syekh dalam bab lain, maka nanti ruh kita akan memunculkan rasa rindu lagi kepada Allah. Maka munajat kita, zikir kita akan menghasilkan kenikmatan rasa rindu. Dia akan rindu pulang ke kampung halaman karena diingatkan dia dengan alam ruh tadi. Tapi apabila kita tidak mengingat Allah, selalu lupa, maka dia akan tenggelam. Ibarat tong sampah sudah masuk benda ke dalam, ditimpa, maka dia tenggelam. Tapi apabila ya, kita masukkan sesuatu tong sampah, ternyata itu berharga. Begitu ditimpa kita ambil lagi, tarik lagi dari tong sampah. Nah, itulah yang disebut dengan kesaksian keimanan di alam lahud, alam ketuhanan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebab lupa ini juga ada al-jahl, kebodohan. Kebodohan seseorang terhadap ya hakikatul amr ilahi. Bodoh kita terhadap hakikat perintah-perintah amar. Alam ruh, alam amal, alam perintah. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh itu bergerak atas perintahku. Qulir ruh min amri rabbi, ruh itu urusanku, amal, perintah. Alam amar kadang dipahami alam perintah, karena ruh kita bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sababul jahl, karena kebodohan ini juga disebabkan apa? Kita bodoh terhadap hakikat perintah. Ya, ini disebabkan oleh istilah as-sifatul zulmaniyah. Karena qalbu kita, diri kita diliputi, dikuasai oleh sifat-sifat kegelapan. Sifat gelap itu apa? Kal kibar, sombong, wal haq, ya, dendam, hasad, dengki, bukhul, kikir, ujub, ghibah, suka menggibah, mengumpat, namimah, mengadu domba, wal kizib,
ya, selalu bohong. Wa nahwu dzalika minaz zamaim, dan segala sifat-sifat yang buruk. Ini dalam ilmu tasawuf selalu disebut. Maka Imam Al-Ghazali pun punya kesamaan. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang berjudul Cahaya di atas Cahaya atau Nur ala Nur, Al-Ghazali pun menyebut perumpamaan yang mirip, ya, hampir sama. Cahaya di atas cahaya itu, kita ini, kolbu kita dihijab oleh kegelapan murni, bahasa lain. Kegelapan murni itulah sifat-sifat syaitoniah tadi. Maka yang pertama kita lakukan menuju Allah itu menghilangkan hijab itu, hijab kegelapan. Dalam bahasa Al-Ghazali, takhalli, dikosongkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Ini ilmu tasawufnya. Dalam ilmu spiritual dihubungkan oleh ahli-ahli spiritual lain, apabila kita memiliki sifat-sifat yang buruk, maka sifat-sifat yang buruk itu akan melahirkan gelombang energi beta. Energi beta itu sifatnya membakar, merusak, ya, di gelombang keluh kesah, gelombang benci, gelombang marah. Di situ energi beta, ya, itu energinya jelek. Tapi kalau kita masuk ke energi mutmainnul qulub, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir hati tenang. Ketenangan itu bisa berada di gelombang alfa, vibrasinya alfa, tenang. Vibrasi alfa ini, kata orang spiritual, ini vibrasinya vibrasi bumi. Bumi itu tenang, dia tenang. Maka orang yang hidupnya selalu tenang, ikhlas, hatinya tertuju kepada Allah, selalu ingat Allah, itu secara energi dia akan didekati oleh rezeki. Rezeki yang bersifat bumi, harta, kekayaan, uang. Dalam bahasa Nabi, orang yang mampu tunduk kepada Allah, maka isi langit dan bumi akan tunduk kepadanya. Wahai bumi, tunduklah engkau kepada orang-orang yang benar-benar tunduk kepadaku. Wahai bumi, dunia, perbudaklah orang-orang yang tunduk kepada dirimu. Begitu bahasanya, bahasa hadits kursinya. Jadi ada kaitannya itu ilmu tasawuf dengan spiritual modern juga kalau dikaitkan. Maka orang-orang yang banyak dengki, suka marah, suka ribah, suka menghasut, ini orang yang paling tersiksa hidupnya. Orang yang paling sulit didekati rezeki. Ya, kehadirannya selalu membuat orang panas, selalu membuat orang ingin berkelahi. Ya, sulit. Dan secara logika juga orang tidak mau bergaul dengan orang seperti itu. Gak usah dekat-dekat itu. Itu fitnah aja kerjanya, bohong terus. Orang akan berkata begitu. Nah, maka dari sisi spiritual ini sangat merusak kita, tidak menguntungkan. Dari sisi jasmani pun begitu. Ya. Jadi orang yang paling susah hidupnya yang sering marah, mengeluh, dengki, ini nanti dalam kehidupan dunia paling susah hidupnya. Banyak sekali cobaan-cobaan hidup. Ya, termasuk cobaan ekonomi yang dialami orang seperti ini. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan, perhatikan aja, setiap orang yang suka mengeluh, marah, itu banyak kali musibah sama dia. Terus datang terus-menerus. Mereka mengkajinya dari sisi hukum alam, vibrasi. Ya, di alam semesta ini ada 12 hukum yang bekerja, termasuk hukum sebab akibat, hukum vibrasi, hukum gelombang itu, konektivitas.
Ada law of attraction, hukum tarik menarik. Ini dikaji orang modern. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita bersihkan supaya hidup kita tenang. Bersihkan kotoran-kotoran itu, zulumat, ya, kegelapan. Kemudian beliau mengatakan, kalau sudah terjadi kotoran begini banyak dalam kalbu kita, wasabab tanazzaluhu ila asfali sabilin. Inilah penyebab orang jatuh kepada derajat sabilin, paling rendah. Ya, aspal. Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya, aspala sabilin, orang yang paling rendah derajatnya di sisi Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa izalatu hadis sifat az-zamaim. Beliau mengatakan untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela ini adalah bagaimana caranya? Bitasqil mir'atal qalb, ya, membersihkan cermin qalbu. Cermin qalb. Qalbu kita ini dalam ilmu tasawuf seperti cermin, bersih bening. Kalau muncul hasad, iri, dengki, ini akan nempel bintik hitam itu, Pak. Jadi cermin itu seperti karatan. Ya, sebahagian mursyid guru kita mengatakan kotoran dosa itu seperti ter yang di jalan itu. Mirip seperti melengketnya itu. Ya. Bagaimana kita bisa menghancurkan ter itu supaya dia cair? Ya. Itu seperti ter, terlihat oleh mereka kotoran itu melekat di dalam kolom itu seperti ter itu, ya, seperti aspal di jalan itu. Nah, maka caranya adalah, ya, menghilangkan sifat tercela tadi, membersihkan cermin kolbu. Dengan apa dibersihkan? Dengan alat pembersih tauhid. Wal bil ilmi wal amal wal mujahadah al qawiyyu batinan wa zahiran. Maka dia harus dibersihkan tauhidnya, dikasih makan ilmu ruhnya dengan ilmu rohani yang paling utama. Karena ruh kita itu butuh makanan ilmu. Kemudian diajak, dilaksanakan rohani itu untuk beramal, diajak beramal soleh. Wal mujahadah, dan sungguh-sungguh berjuang sekuat tenaga, al-qawiyah, baik secara batin maupun lahir. Maka nanti akan kita temukan hadis, misalnya Iqra'ul Quran, bacalah Quran bil huzni, dengan sedih, dengan meneteskan air mata, ya, dengan menangis. Jika kamu tidak bisa membaca Quran dengan menangis, paksalah dirimu supaya menangis. Coba pahami bagus-bagus hadis itu di sahih. Paksalah dirimu supaya menangis. Maksudnya apa? Mujahadah, sungguh-sungguh. Kalau hati itu masih gelap, masih kasar, masih bengis, masih membatu dalam bahasa Quran, lembutkan dia. Di dalamnya itu kata Allah ada seperti air. Apabila kita sudah beramal menyentuh qalbu dengan penghayatan, maka dia akan menangis dengan sendirinya. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat orang yang membaca ayat-ayat Allah itu menangis, menetes air mata mereka. Dipaksa, mujahadah. Ya. Tidak bisa tidak, bersihkannya begitu. Ya. Dan hubungkan terus menerus kita ke Allah. Kita mau dengki kepada orang, istighfar, hubungkan hati ke Allah. Jangan pandang dia dengan kebencian. Ya. Kita mau dengki, muncul rasa dengki, hapus. Delete dia dari kalbu kita. Pandangkan hati kita ke Allah. Kita mau marah dengan tetangga, dengan masalah kecil, anak istri kita, palingkan hati kita ke Allah. Ya. Palingkan. Nah, kalau lagi istri kita marah, kita nggak kuat, kita pergi, palingkan, istighfar, pergi kita menjauh.
Menjauh dulu, biar reda dulu. Ya, jangan dijawab, semakin kita jawab semakin terbakar. Nah itu ya. Jadi jangan dijawab, palingkan kita, beranjak kita dari istri kita, biar tenang dulu. Hadapkan hati kita ke Allah. Karena itu cobaan. Makanya Umar bin Khattab ketika dimarah istrinya, Umar bin Khattab garang sekali kan. Kalau melihat kejahatan maksiat, dikeluarkannya pedangnya langsung. Tapi ketika istrinya marah-marah, tanya Umar, kamu kok dimarahi istri, kok kamu diam aja? Apa jawabnya? Dia palingkan. Ya, itu adalah ibu yang melahirkan anak-anakku. Dia maklumi, dia palingkan, tidak layani. Begitu supaya hati kita tidak kotor, tidak terbakar. Ya, dan itu harus dilakukan dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Ya. Dalam diri kita ini ada energi api. Energi api ini harus kita padamkan dengan zikir, dengan sabar, dengan ketenangan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau kamu ditimpa musibah, kamu sabar, kamu dapat kemuliaan, dapat pahala kemuliaan dari Allah. Kalau engkau ditimpa musibah, dicoba, tapi engkau tidak sabar, engkau akan dihinakan oleh Allah, dapat dosa. Jadi pilih mana? Mau pilih dapat mulia apa dapat dosa? Coba pikir benar-benar. Nah, kira-kira begitulah bahasa Umar. Coba pikir benar-benar. Ketika kau dicoba dengan sesuatu yang menyakitkan, engkau bersabar, engkau dimuliakan Allah. Tapi kalau kau tidak bersabar, engkau dihinakan Allah. Kau pilih yang mana? Pilih yang mau dimuliakan apa mau dihinakan? Maka kita disuruh oleh Umar berpikir. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita bisa melakukan ini, patah sulu hayatal qalb, maka hati kita akan hidup. Maka hiduplah kalbu kita binuril asma'i was sifat, dengan cahaya asma dan sifat Allah. Karena kita paham, kita pandang di balik segala sesuatu sebenarnya ada Allah. Sampai-sampai nanti kalau kebuka mata hati kita, orang marah itu pun sebenarnya di dalamnya, hakikatnya itu Allah yang menggerakkan untuk menguji kita. Sampai-sampai seperti itu kita akan bisa dipandang nanti itu. Akhirnya kita merasa, oh, engkau ini rupanya itu Allah, gitu kan. Menguji-nguji aku aja rupanya. Sampai begitu. Itu bagi orang yang sudah kebuka hijabnya, kalbunya. Maka ingatlah hati kita, roh kita itu dengan watonahul asli. Ingatlah, ya. Maka apabila dia sudah bersih, maka kembalilah ruh kita itu mengingat negeri asalnya, alam lahu. Ya. Maka setelah ingat, payusyatak, kalau bahasa Indonesianya syaukun, maka muncullah rasa rindu ingin pulang, muncul rasa rindu kepada Allah, muncul rasa rindu teringat masa lalu di alam ruh bersama Allah. Ruh hari itu kembali ingat dia kalau dibuka hijabnya. Maka kita kalau sudah terbuka hijab, beribadah, berzikir itu terasa nikmat dengan Allah. Karena ruh kita ini Bapak Ibu, makanannya itu adalah bersifat rohani, cahaya, ilmu, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini hukum. Nah, ini hukum dibuat Allah. Kalau kita ambil 12 hukum universal, hukum semesta, ini penyebab kita tenang, tentram itu sudah dibuat Allah asbabnya. Apa itu? Apabila hati kita selalu ingat bersama Allah, apabila roh kita selalu bersama Allah. Maka Ibnu Taimiyah pun mengatakan, antara zikrullah, mengingat Allah, dengan roh itu hubungannya seperti hubungan ikan dengan air. Ikan itu kalau di air baru dia tenang, nyaman hidupnya, baru dia golek-golek sana kemari kan.
Tapi kalau ikan diangkat dari air, dikeluarkan dari laut, diletakkan di darat, dia gelupur. Itu harus diingat. Hati kita, ruh ini tidak akan tenang tentram kecuali dia didekatkan dengan Allah. Kalau ada orang kafir jauh dari Allah, kita lihat ketawa ketiwi, dia tidak tenang batinnya. Itu hanya hawa nafsu yang dipaksakan keluar. Ya. Tidak akan ada ketenangan kecuali bersama Allah. Sampai-sampai mursyid kita mengatakan itu sudah menjadi seperti kutukan bagi ruh. Kutukan Allah itu. Ruh, kau tidak akan bisa tenang, nyaman, nikmat kecuali engkau bersamaku. Itulah alam perjanjian tadi. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah menjadi hukum. Hukum ketuhanan. Gak bisa dirubah. Maka jangan cari ketenangan itu dengan jauh kepada Allah. Kita tidak akan temukan. Ketenangan, kenyamanan rohani itu hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan membersihkan dia qalbu itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da irtifa' hadzal hujub, ketika hijab-hijab ini sudah terangkat, hujub julmaniyah, maka yang tersisa tabaqa an-nuraniyah, maka tersisalah hijab cahaya. Nah, apabila kita sudah mampu membersihkan qalbu kita dari sifat dengki, iri, sifat api, gampang sekali emosi, marah dengan orang lain, tenang qalbu kita kan, maka yang tersisa sifat nuraniyah, sifat cahaya. Ya. Dan cahaya ini masih disebut dengan hijab, ya, tapi sudah bercahaya dia. Kadang-kadang sebahagian mursyid kita memahami ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu lain, ilmu-ilmu yang baik ini juga menjadi hijab untuk Allah. Tapi namanya hijab cahaya nuraniyah, bukan hijab jelek, ya. Menghalang. Karena kalau kita menghadap Allah masih mikir-mikir ilmu-ilmu jahir, itu penghalang. Nanti keduanya nanti ditinggalkan, ketika menghadap Allah itu kosong, baru sampai ke Allah Ta'ala. Karena ketika kita berzikir menghadap Allah, yang kita pakai qalbu kita, walaupun kita tidak boleh menentang syariat, ya, tidak boleh. Jangan kita pikir kalau kita meninggalkan hijab cahaya berarti menentang syariat, tidak begitu maksudnya, ya. Itu ibarat apa bahasanya, surga neraka, balasan kebaikan itu, pahala itu boleh kita minta dalam ibadah. Tetapi di tingkat yang tinggi untuk sampai ke Allah, kita tidak boleh minta balasan pahala surga. Yang kita minta hanya ilahi anta maksudi warido kamatlubi, ya Tuhanku, engkaulah yang maksud, ridomulah yang kucari, baru bisa sampai. Kalau masih minta surga, minta pahala, itu ibarat anak kita tetapi dia berhitung-hitung sama kita, ya. Gimana contohnya? Kita buru-buru mau ke kantor, bapak nggak sempat ke dorsmin, tolonglah dek cucikan mobil ayah itu. Boleh ya, tapi balen dong 50.000. Kalau di showroom 100, sama aku 50 aja katanya. Coba dia minta upah. Itu kira-kira begitu lah itu. Ya. Surga pahala itu upah dari ibadah. Sebenarnya enggak usah kita minta. Kan udah, apalagi orang tua kita. Ini apalagi Allah kita, Tuhan kita, kan gitu. Masih minta upah berhitung. Nah, ini dalam ilmu tasawuf begitu, Pak. Jadi disebutlah cahaya itu juga berarti hijab, tapi namanya hijab nuraya yang tersisa. Kemudian beliau mengatakan, pada saat itulah kita sebenarnya karena sudah cahaya, wa yasiru basiran bi basirah ar-ruh. Pada saat itu sebenarnya rohani kita sudah mulai bisa memandang. Ya, memandang dengan basirah, menerima cahaya asma dan sifat.
sampai nanti cahaya asma dan sifat nurainiyah ini terus tadrijan, dia akan bertingkat-tingkat, ya, sampai nanti dia sampai kita payunawwiru binurizat, sampai kita ke makom jat. Nah, barulah nanti dibuka hijab kita ke makom jat. Nah, itulah levelnya bertahap-tahap hijab itu. Nah, Al-Ghazali pun sama Pak, cuman Al-Ghazali mencontohkan begini, hijab kegelapan, cahaya kegelapan, hijab cahaya murni, sama. Jadi cahaya itu juga hijab cahaya murni. Dalam kitab Nur ala Nur, ya. Misalnya hijab cahaya itu kata Al-Ghazali begini dalam kitab. Hati kita bisa memandang sifat Allah dengan makhluk beda. Kita tahu Allah punya sifat, makhluk punya sifat, tapi sifatnya beda. Hati kita bisa memandang alam semesta ini adalah bergerak, itu bentuk pengabdian, pelayanan, ibadah, ketaatan malaikat. Malaikat nurunkan hujan, ya, malaikat membawa amal kita ke langit, naik turun berganti siang malam. Ada keyakinan kita sudah bisa mandang pakai ilmu. Ya, kita mengetahui yang menggerakkan utama segala alam semesta ini adalah perintah Allah. Ya. Melalui perintahnya, penggerak langit adalah malaikat, Allah penggerak utama. Kita sudah bisa melihat, tapi masih terhijab, belum sampai kepada jat. Nah, ini Al-Ghazali menyebutkannya dalam kitab Nur ala Nur, modelnya begitu dia. Jadi sama penggunaan bahasa yang berbeda. Sampai nanti kebuka hijab cahaya itu, maka masuklah kita ke akhir perjalanan ma'rifat, masuk ke makom jat. Bagaimana rasanya masuk ke makom jat? Al-Ghazali mengumpamakan terbakarnya segala yang dicerap, larut dan luluh kendati pun menatap keindahan kemahasucian Allah di samping menatap keindahan dirinya. Jadi kita tak lagi memandang apapun, kita hanya memandang Allah saja. Nah, itulah wilayah jat atau mendekati jat. Terbakar semua kita, akal kita pun tunduk lagi. Hanya qalbu kita beruruh, kita mata hati yang bermain menatap keindahan Allah, jamalillah. Atau terbakarnya cahaya wajahnya, tenggelam dalam kekuatan dan keagungan hingga mereka luluh dan tidak memiliki perhatian pada diri sendiri, sebab panah hilang, yang tersisa hanyalah Allah. Inilah yang disebut dengan fana tadi, ya. Itu perjalanan ringkasnya untuk menembus hijab-hijab tadi. Nah, apakah kita bisa beribadah terasa panas, nikmat? Itu tergantung kita menembus hijab itu. Nah, sehingga nanti kita merasakan yang menggerakkan badan kita adalah Allah. Panas kita, maka terasa kenikmatan. Maka di dalam ibadah, zikir, munajat itu tidak ada isinya kecuali kenikmatan yang luar biasa. Isinya kenikmatan saja. Dan puncak kenikmatan itu adalah memandang Allah. Dan satu-satunya hadis yang berbicara menggunakan kata lezat. Kan jarang-jarang, susah nyari ungkapan lezat dalam hadis itu. Nah, kapan Nabi menggunakan kata lezat? Pada saat Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka lazzat ila nazri wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Jadi bahasa lezat itu digunakan Nabi ketika memandang wajah jat, wajah Allah yang mulia. Ya. Coba nanti cari kata lezat dalam hadis. Susah. Satu-satunya yang kita temukan adalah ketika memandang wajah Allah. Di situ baru Nabi menggunakan kata lezat. Lazzat ila nazri wajhikal karim. Kelezatan memandang jatmu, wajahmu yang maha mulia. Baru digunakan Nabi kata lezat. Itulah ma'rifatullah itu. Maka di alam ma'rifat tidak ada yang kita rasakan kecuali kelezatan, kenikmatan. Nah, sampai salam dalam konteks lain Al-Ghazali mengatakan memandang wajah Allah itu, ma'rifat itu lebih nikmat daripada hubungan suami istri. Sampai dia katakan begitu.
Ya, lebih nikmat. Makanya nanti orang yang sudah sampai ke makom ma'rifat gini, dia tahan tidak nikah. Kenapa? Ya sudah melampaui kenikmatan dia. Kenapa dia tidak mau nikah? Ya, kalau diikutkannya kemauannya nggak mau nikah dia, karena takut dia terganggu. Punya istri, punya anak, ada yang seperti itu Pak, ada. Tapi itu makom tinggi, jangan diikuti. Jangan diikuti maksudnya ya kita harus ikut sunnah juga kan. Nikah, punya anak. Tapi orang yang sudah sampai ke makom itu seperti itu Pak. Ya, itu diakui hampir semua para wali pun kadang-kadang saya baca bukunya begitu juga, Sunan Bonang, Sunan Kudus. Ketika kita baca kitab-kitab mereka, Sunan Kalijogo, mereka ngomong seperti itu. Sama dengan Al-Ghazali bahasanya. Itulah kenikmatan yang paling nikmat baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan wa'lam annal lil qalbi fil batin ainaini. Ketahuilah bahwa di dalam hati kita itu, hati yang batin itu ada dua mata hati. Yang pertama ain sughra wa ainul kubra. Yang pertama ain sughra, mata kecil, yang kedua mata besar. Apa bedanya? Ainin sughra ini tasyahud tajalliyatis sifat binuril asma wal sifat. Kalau mata kecil ini dia hanya bisa melihat sifat cahaya, asma dan sifat Allah. Nah, inilah yang tadi yang sudah sampai kepada hayatul qalb binuril asma ini tadi ya. Sudah sampai hilangnya sifat-sifat tercela dalam kalbu kita, yang ada sifat cahaya. Maka terbukalah mata kecil kita dalam hati. Sebagian mursyid kita memberikan rahasia, ya, ilmu rahasia yang jarang-jarang diketahui orang kecuali orang yang sudah sampai ya. Mereka sudah sampai, makanya mereka mengatakannya. Dalam kalbu kita itu ada nanti bintik kecil mata, itu seperti beras kecilnya. Itu kalau kita bisa pandang, disitulah nanti kita bisa menyaksikan wilayah ruhani ya. Ya, itu seperti beras kecil dia. Itulah inti, itulah zat di kalbu kita itulah mata hati yang bisa memandang wilayah alam roh. Apabila itu kita temukan kebuka hijabnya, maka semua yang di langit dan di bumi ini tidak ada yang gaib kecuali Allah. Itu salah satunya. Maka bagi Nabi nggak ada yang gaib, malaikat tidak gaib, bisa dilihat Jibril, ruh-ruh para nabi diajak sholat di Masjid Aqsa, tidak gaib. Ketika Isra Mi'raj lagi ketemu dengan para nabi, ruh para nabi, dari Nabi Adam, Idris terus sampai ke Nabi Ibrahim, ditemui, tidak ada yang gaib bagi beliau. Ya, itu kalau dia sudah sampai ke makom itu. Nah, jadi mata hati ini ada dua kata beliau. Yang pertama mata kecil ini hanya bisa melihat sifat, ya, berfungsi di alam derajat jannat, nanti surganya di jannatul ma'wa. Alam ad-darajat ini. Alam derajat itu surganya nanti jannatul ma'wa, jannatul na'im dan jannatul firdaus, tergantung makomnya. Kalau sudah sampai bersedia, bisa kita khusyuk sholatnya bagus, maka kita dapat surga firdaus. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang saya mikir gini, kita ini sudah tahu surga paling tinggi itu firdaus, ya kan? Semua ulama mengatakan surga paling tinggi firdaus berdasarkan hadis sahih paling tinggi. Coba baca syarat masuk surga firdaus apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Seterusnya sampai nanti ayat 10-11, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus. Merekalah para pewaris surga firdaus. Apa syarat pertama untuk sampai ke surga firdaus, mendapatkan surga tertinggi? Salatihim khashi'un, salatnya harus khusyuk. Khusyuk itu di mana? Di akal pikiran atau di hati? Khusyuk itu di hati, di kalbu, di ruh.
Loh, bagaimana kita mau khusyuk? Gak ngerti ilmu ruh, gak ngerti ilmu hati, gak belajar. Sampai mati gak bisa khusyuk. Oh, gak dipelajari ilmu ruhnya. Khusyuk itu di qalbu. Maka bahasanya qalbu itu yang khasyun. Qalban khasyian. Allahumma inna nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasyi'a. Yang khusyuk itu apa? Qalbu, bukan akal pikiran. Dia mikir, memahami. Yang khusyuk itu qalban khasyian. Maka kalau orang tidak belajar ilmu qalbu, ilmu tasawuf, ilmu ruh, demi Allah paling susah itu khusyuk. Kalaupun khusyuk dia dapatnya, tapi dia nggak ngerti ilmunya. Dia hanya kena rajin ibadah saja, kebuka mata hatinya, tapi nggak ngerti dia ilmunya. Dia dapat begitu saja. Tapi bagi orang yang belajar ilmu qalbu, ilmu ruh, paham dia ilmunya, bisa dia melakukannya, tahu dia tekniknya, tahu dia mengajarkannya. Nah, itulah kelebihannya. Makanya kadang kita heran. Herannya apa? Malas orang belajar ilmu qalbu. Sudah tahu dia khusyuk itu syarat masuk surga Firdaus, tapi malas. Nyari harta dunia, sungguh-sungguh kerja keras. Giliran mau naik ke tingkat Firdaus, kemuliaan tertinggi, malas-malasan. Katanya mau dunia akhirat, tapi akhiratnya malas-malasan. Dunianya kerja keras, akhirnya kerja malas. Ini yang kebanyakan yang kita alami kan. Jadi kalau ada orang cerita khusyuk, ceritanya teori aja, disuruh praktek nggak bisa dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmu ruh, ilmu qalbu. Itu yang selalu kita temui kan. Kenapa yang dibaca hadis tentang khusyuk gini, teorinya aja. Ketika disuruh khusyuk, dia nggak bisa khusyuk karena dia nggak punya ilmu ruh dia tadi. Nggak belajar ilmu ruh, nggak belajar ilmu qalbu. Dia kira khusyuk itu di pikiran, konsentrasi aja. Sudah panas kepala kita Pak kalau pakai konsentrasi aja. Khusyuk itu di qalbu, hati kita, mata hati itu yang menghadap Allah. Makanya ketika kita sholat, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Kuhadapkan wajah hatiku kepada wajahmu ya Allah. Wajah ruhku basirah, mata hatiku, mata ruhku. Kuhadapkan, kupandangkan kepada engkau ya Allah. Maka bukalah dia, pandang sifatnya. Kalau sudah sampai marifat, pandang zatnya. Kan itunya dia Pak. Kalau kita sudah memandang sifat, memandang zat, khusyuklah kita. Susah kita berpaling. Ya kan? Maaf-maafnya kalau bahasa guru kita ngobrol dengan orang yang kita cintai. Rindu kita, ketemu ngobrol sama orang yang kita cintai. Kapan lagi kita nikah deh? Wah, musyawarah kapan mau nikah, ini ayahnya, ini calon istri kita, ngobrol. Udah kita khusyuknya ngobrol tuh. Seakan-akan dunia milik berdua. Semua orang yang lewat tuh pada ngontrak semua dalam hati kita. Bumi ini milik berdua. Coba rasakan. Ketika kita ngobrol sama orang yang sangat kita cintai, seakan-akan dunia milik berdua. Itulah khusyuk itu. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita nggak punya rasa cinta, rasa rindu? Bagaimana punya rasa cinta? Rasa dekat aja enggak. Bagaimana rasa dekat muncul? Rasa cinta muncul, kenal aja enggak. Mandang Allah aja enggak. Nah, ini yang selalu kadang-kadang ironisnya kita belajar agama itu kadang-kadang di situ, ya. Udah tahu khusyuk di qalbu, malas pula belajar ilmu qalbu, ya enggak khusyuk. Sampai wafat enggak khusyuk. Kalaupun khusyuk anugerah namanya. Karena rajin beramal tiba-tiba dapat khusyuk. Disuruh buat lagi enggak bisa. Karena enggak tahu metodenya. Disuruh ngajarin lebih enggak bisa lagi dia karena enggak tahu ilmunya, gitu ya. Hanya dapat di perjalanan ibadah. Yang terakhir, mata besar ini tusyahid tajalli anwar zat, ya, untuk menyaksikan cahaya zatnya di alam lahut. Jadi menyaksikan nur zat. Maka guru mursyid kita itu sebelum kita menyaksikan nur zatnya, asyhadu an la ilaha illallah, tak boleh kita syahadat di tasyahud itu Pak. Sampai ada begitu mursyid yang mengajarkan ke saya, jangan dulu syahadat kecuali engkau menyaksikan nur zatnya itu, anwarul zat.
Begitu muncul anwarul zat, baru kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Kita bersaksi bahwa kita menyaksikan dia, menyaksikan nur zatnya. Kalau belum muncul, belum kita saksikan, kita bersyahadat, bohong syahadatnya. Kapan kau nyaksikan aku? Ngomong doang, kata malaikat. Nggak ada kau saksikan kok. Ada yang keras begitu mursyidnya, Pak. Pembohong lu. Maka malaikat bilang, pembohong. Kapan kau bersyahadat? Kapan kau nyaksikan Allah? Oh, enggak nyaksikan kok. Nah, sampai begitu Pak ilmunya. Ya, di dalam ilmu tasawuf tarekat itu. Jadi sampai muncul dulu nurjatnya, tersaksikan oleh mata hati kita, baru syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kenapa kita bersaksi, menyaksikan? Karena kita benar-benar menyaksikan nurjatnya itu. Kalau belum disaksikan, tidak boleh syahadat. Bohong syahadat kita, gak benar. Sampai begitu Pak. Ya. Salah satu mursyid mengajarkan ke saya begitu. Tunggu dulu. Ketika kita baca, tunggu dulu. Begitu kau menyaksikan nurjatnya, baru kau syahadat. Kalau tidak, tidak boleh. Nah, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian sedikit lagi sebelum tanya jawab, waktunya udah ini ya. Cara untuk mencapai tingkat ini kata beliau adalah dengan kematian, atau jika kau belum mati dengan fana dari hawa nafsu manusiawi, dan wusulnya hamba hingga ke alam tersebut sangat tergantung pada keputusan Allah dengan hawa nafsu manusiawi. Artinya ketika kita hawa nafsu kita hilang, fana, kita taat kepada Allah, hawa nafsu hilang, yang ada hanya Allah saja. Atau waktu mati, udah mati baru ketemu nanti tuh. Kalau enggak ya kalau masih hidup di dunia harus fana. Maka ilmu yang tertinggi itu adalah fana. Fana itu adalah kita lebur dalam sifatnya sehingga kita bisa menyaksikan nurjatnya. Ya, hening lebur. Kalau orang Jawa bilang suwung kosong. Kalau bahasa Nabi fi ama, kita berada di dalam kekosongan murni, fi ama. Aina Allah qabla khalaq kulli syai', di mana Allah sebelum dia ciptakan segalanya, fi ama. Kekosongan murni. Wilayah zat itu wilayah kosong, wilayah murni. Nah, begitulah bahasanya ilmunya. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa jalani. Dimulai dari membersihkan qalbu kita dari sifat tercela. Kalau ada yang mau tanya, silahkan.